Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Yunipto di sini. Video kali ini gue akan bahas sesuai janji gue di Twitter ya. Jadi kemarin gue ada tanya ke teman-teman, kira-kira perlu nggak nih gue bikin video terkait Solayer gitu ya. Jadi karena banyak yang komen butuh tutorialnya, gue akan share ya, sama juga tips and triknya untuk memaksimalkan airdrop dari Solayer teman-teman gitu loh. Ya, jadi kenapa Solayer? Jadi Solayer ini kemarin baru diumumkan tanggal 7 ya, diinvest oleh Binance Lab ya. Jadi di sini Binance Lab kami investasi ke Solayer Lab. Solayer adalah leading risk-taking network di jaringan Solana gitu ya. Nah, kenapa si Binance Lab pengen invest ke Solayer ini? Karena dianggapnya bahwa Solayer ini tuh baru berjalan beberapa bulan tapi sudah mengamankan hingga 150 juta US dollar TVL ya, dan ada lebih dari 70.000 unique deposit address. Jadi udah ada 70.000 user ya ketika dia announcement terkait diinvest oleh Binance Lab. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini kalau kita lihat Solaire juga sudah nge-tweet tanggal 7 juga ya, bahwa mereka bangga telah diinvest oleh Binance Lab menjadi leading risk-taking network Solana. Dan gue punya feeling bahwa Solaire ini punya peluang untuk listing di Binance juga ya, karena kemarin kan Sanctum atau Cloud itu sempat hype tapi dia tidak diinvest oleh Binance gitu ya, dan tidak sempat listing juga di Binance. Tapi untuk Solaire ini punya peluang untuk listing di Binance gitu. Tapi ya semoga prediksi gue tepat gitu ya. So, di sini Binance kalian bisa lihat ya, dijelasin Binance ada industri pioner dalam blockchain. Terus Solaire inginnya mencapai establish di Solana staking standard, fokus di jaringan masa untuk mengamankan jaringan dari Solana sendiri dan menyelesaikan masalah congest pada infrastruktur dari Solana gitu loh. Nah, risk-taking mereka itu berperan seperti decentralized cloud untuk memfasilitasi staking ataupun dApps ataupun DSys ya, untuk supply stake, mengamankan jaringan network ya, mengamankan resources dari jaringannya gitu loh. Nah, ini menjadi core atau inti dari Solana blockchain. Nah, dengan mengkonversi Sol menjadi S-Sol, ya S-Sol itu adalah Sol Solayer-nya gitu ya, punyanya Solayer, user kontribusi ke jaringan untuk mengamankan dan juga efisiensi ya, serta mendapatkan yield atau bunga yang cukup tinggi gitu loh dengan native staking, MEV boost dan juga AVS staking reward ya. Nah, sejak launching ya kurang dari 2 bulan lalu, Solayer berkembang dengan cepat dan menjadi one of the top ya protokol di Solana dengan lebih dari 150 million ya TVL dan lebih dari 70.000 unique deposit address. Funding diamankan oleh Binance Lab untuk meningkatkan ataupun supaya tim dari Solaire ini 2 kali lipat lebih cepat untuk meningkatkan ekosistemnya dia gitu. Jadi intinya mereka mendapatkan pendanaan. Nah, cuma di sini ada CryptoRank ya. Di sini dia udah statusnya funding round. Sayangnya untuk berapa pendanaan yang didapat oleh Solayer dari Binance itu masih undisclosed. Jadi artinya informasinya itu belum dipublikasi. Kita nggak tahu nih angkanya berapa. Bisa jadi 1 juta dolar, 2 juta dolar, atau bahkan lebih gitu. Dan setelah gua cek juga di sini investor early-nya di tanggal 1 Juli ya, itu ada Sandeep Nailwal, ada Anatoly Yakovenko ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Tapi mungkin teman-teman lebih aware dan lebih kenalnya itu adalah Sandeep sama Anatolinya sebagai angel investor tier 2 gitu. Dan baru tier satunya langsung masuk ke Binance Lab ya, tipenya inkubator. Jadi ini gue juga bingung sih kok Binance Lab bisa tiba-tiba masuk ke Solayer gitu ya. Padahal kalau kita lihat funding round-nya pun juga tidak ada venture lain gitu. Tapi ya it's okay, tetap again semua mungkin mereka melihat peluang yang besar di sana. Nah, untuk untuk eligible airdrop-nya di sini sebenarnya di tanggal 19 Juni 2024 mereka sempat infoin announcement ya, tapi gue nggak tahu apakah ini nantinya akan berubah atau tidak ya. Nah, pertama di sini dia bilang ini adalah list yang harus ada ceknya gitu. Maksudnya ya kalian salah satu itu kalau cek itu eligible gitu. Jadi di sini ada eligibility checklist gitu ya. Kalau bisa semakin banyak ceknya ya semakin bagus. Nah, ceknya apa aja? Pertama,
kalian bisa mendapatkan permanen referral link dengan cara kalian staking minimum 10 sol. Oke, minimum 10 Solana. Nah, yang kedua adalah deposit di berbagai LST pool-nya dia. Ya, LST pool apapun, nanti gua akan kasih lihat. Terus partisipasi di Epoch 0. Nah, ini sekarang udah Epoch 4, jadi udah pasti ini tidak bisa kita kejar, ya. Terus partisipasi at least 3 Epoch. Nah, ini masih bisa, masih ada peluang. Kenapa? Karena kita belum tahu Epoch finalnya kapan. Bisa jadi Epoch 10 baru airdrop, atau Epoch 15 baru airdrop, atau 20 baru ada airdrop. Kita nggak tahu kapan. Yang jelas, teman-teman wajib berpartisipasi minimum 3 epoch atau stakingnya selama 3 epoch. Saat ini epoch 4, berarti kalau kalian staking ketika video ini dibuat di epoch 4, maka kalian bisa tarik ataupun eligible di epoch ke-7 ataupun 8. Gitu. Saran gua kalau bisa dilebihkan, lebih dari 3 epoch. Ya, supaya ya tentu saja semakin lama kalian staking, semakin besar alokasi reward yang kalian dapatkan. Kayak gitu. Terus selanjutnya refer user yang melakukan deposit. Jadi kalian ajak teman kalian untuk deposit. Itu juga bisa, ya. Terus kan juga bisa invite at least 5 people atau minimum 5 orang. Gitu. Jadi bukan berarti semua ini harus checklist, tapi semakin banyak yang kalian checklist, maka semakin banyak reward yang kalian dapatkan. Nah, tapi kan ini data tanggal 19 Juni ya. Sedangkan di sini dia belum nge-tweet lagi nih untuk Agustusnya seperti apa. Gitu. Apakah ini masih eligible atau sudah berubah lagi karena diinvest oleh Binance. Kita nggak tahu. Cuma yang jelas, saran gue tetap staking aja Solananya sebanyak mungkin, ya, dan kalian diamkan aja, ya, selama mungkin, karena semakin lama kalian staking, maka tentu saja semakin besar reward yang kalian dapatkan. Nah, peluangnya gimana? Peluangnya adalah kemarin, itu kan ketika di announcement Binance itu ada 70.000 user sebenarnya. Nah, dengan total sekitar 1,4 US dollar, juta US dollar dalam bentuk Solana. Nah, eee, kalau memang angkanya ini masih belum signifikan bertambah untuk usernya, maka peluang kalian itu masih sangat besar sekali untuk mengumpulkan poin dan mendapatkan airdrop dalam jumlah besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat data dari Sanctum, ya, dari Sanctum yang cloud, Sanctum itu tuh usernya mencapai puluhan ratusan ribu, ya. Maksudnya kayak kalau nggak salah sekitar 500.000 atau berapa ratus ribu gitu loh. Jauh banget dibandingkan Solayer, itu yang pertama. Kedua adalah TVL-nya ketika waktu itu di cloud itu cukup besar, jauh di atas dari Solayer. Lalu yang ketiga, cloud ini tidak listing di Binance, gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman ada deposit di Solayer, ini masih punya peluang besar, tapi ingat tetap berdasarkan modal dan seberapa cepat kalian deposit, ya. Kalian masih punya peluang besar, apalagi kalau dia listing di Binance. Itu punya nilai yang cukup fantastis kalau memang berhasil, gitu loh. So, jadi itu peluang yang bisa gue informasikan berdasarkan analisa pribadi. Ya, semoga bener aja lah ya. Kayak gitu. Harapannya kan supaya teman-teman semua happy juga gitu. So, jadi di sini sudah ada websitenya Solayer ya. Jadi di sini gue udah buka. Ini gue coba refresh dulu. So, jadi di dashboardnya ini, nah tadi kan kalau kalian lihat TVL gue sebelum gue refresh 120, 140, sekarang udah 160. Artinya udah ada 20 juta US dollar yang masuk gitu loh. Jadi sekarang 160, jadi masih kecil sebenarnya dibandingkan yang lain karena Sanctum sendiri saat ini setelah airdropnya kelar itu ada sekitar 1,4 juta US dollar dalam bentuk Sol dan sekarang di Solayer itu baru 160. Nah, di sini nanti ketika teman-teman pertama kali buka websitenya dan kalian connect wallet ke wallet Solana kalian, entah itu Phantom atau kalian pakai backpack ya, terserah kalian. Nantinya kalian untuk akses dashboardnya itu wajib masukin referral code. Nanti referral code akan gue taruh di deskripsi. Kalau nggak ada referral code kan nggak bisa akses gitu ya. Nah, terus di sini muncullah beberapa liquid restaking yang bisa kalian stakingkan. Yang pertama ada Solana native staking. Jadi kalian bisa langsung deposit Solana ya untuk mendapatkan APY atau bunga 8,12%. Nah, tapi kalau gue pribadi ya, gue mencari cara gimana caranya selain kita garap Solayer, kita bisa garap project lain sekaligus. Jadi dapat airdropnya double gitu loh. Nah, nanti gue akan kasih tau triknya. Di sini juga ada Marinette Stake Sol atau MSOL. Jadi kalau kalian ada staking di Marinette dan punya MSOL saat ini, bingung MSOL yang mau diapain, kan bisa staking kan di sini. Terus kalau kalian punya Jito Sol ya, staking di Jito, kalian bisa staking di sini. Ada Bisol, ada Infinity ya. Infinity itu yang cloud. Jadi kalau kalian ada deposit
Sol di Sanctum, kalian akan dapat INF. INF-nya kalian depositkan ke sini itu juga bisa. Sama yang terakhir, Solana Hub. Tapi di antara semua ini, gue menemukan ada celah airdrop lain, ya. Namanya adalah Blaze Stake Sol atau BSOL. Dan TVL-nya ternyata masih kecil banget, 1,45 juta. Gitu. Nah, cara dapetin Blaze Stake Sol-nya gimana? Caranya adalah kalian bisa stakingkan websitenya di stake.solblaze. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi, kan tinggal klik aja supaya nggak kena website phishing atau scam. Nah, di sini kan bisa lihat ya total Solana yang di-stakingkan ke Blaze ini di angka 1,66 million BSOL ya. Artinya cukup besar nih gitu ya, atau sekitar 299,11 million US dollar ya. Jadi cukup lumayan banyak orang yang stakingin solnya di sini. Artinya mereka percaya dan cukup yakin dengan reputasi dan juga keamanan dari Soul Blaze gitu loh. Dan untuk APY-nya bunganya itu di angka 7,25% dan 0,13% dari Blaze ya. Dapat token BLZE gitu. Nah, memang secara APY ini lebih kecil dibandingkan kalau teman-teman staking Solana native dapatnya 8,12%. Tapi yang kita kejar itu bukan APY-nya, karena APY itu tergantung modal. Semakin besar modal teman-teman baru berasa. Tapi better kita kejar token airdrop-nya dengan harapan token airdrop itu ngepump, kita dapat cuannya dari situ. Gitu. That's why kenapa akalinnya teman-teman bisa alternatif ini terserahkan, pengen mau Solana aja boleh, kan pengen lewat Blaze itu juga boleh. Jadi kan bisa stakingkan Solana kalian di sini ya eh, untuk menjadi Bisol token gitu. Jadi Solananya ditukar jadi Bisol staking, lalu nanti Bisolnya di-stakingkan lagi di sini, di Sol Layer. Jadi, harapannya kalian akan dapat double reward, yaitu airdrop dari Blaze Reward sama dari Sol Layer Reward. Nah, di sini juga udah ada portalnya, dia udah bikin ya di bagian reward ya, di sini di atas Blaze Reward, kau akan klik, diarahkan ke sini nanti. Di sini dia udah ada jelasin your BLZ reward ya atau Blaze Reward. Di sini dia tulis, Blast will be periodically airdrop to your wallet every few weeks. Jadi setiap beberapa minggu sekali, dia akan airdropkan token Blast kalian. Nah, rewardnya itu dikalkulasikan tergantung dari Soul Blast score kalian. Jadi pastikan kalian memaksimalkan skor untuk meningkatkan reward kalian. Nah, untuk dapetin skor itu ya tentu saja kalian dengan cara staking aja. Kalian staking Solana kalian, jadi Bisol nantinya akan muncul di sini kan punya staking berapa sol, terus bisolnya berapa. Nanti kan tinggal cek poinnya di portal bagian rewardnya, kayak gitu, ya. Terus kan juga bisa dapat tambahan skor sebesar 10% dari 10% referral skor teman kalian. Jadi misalnya teman kalian skornya 1 juta akan dapat 10%-nya, kayak gitu. Dan itu akan ditambahkan ke skor kalian. Jadi lumayan lah, ya. Bisa sambil garap double project. Nah, Blaze sendiri, di sini juga gue ngecek kalau Solera udah pasti aman lah ya, karena kan di-invest Binance gitu kan. Nah, kalau Sol Blaze ini setelah gue cek, gue juga nggak mungkin sembarangan kasih ke kalian, gue juga akan ngecek dulu sosial medianya. Dan di sini kalau gue cek bagian follow you know, di sini juga udah di-follow oleh Solayer, artinya Solayer juga sudah melakukan kurasi ya, mengecek project dari Sol Blaze ini. Terus Sanctum juga ada follow, artinya juga sudah dicek ya. Terus juga di sini ada um, kalau kita lihat ada Antran ya, ini Solana ekosistem ya, super team di Vietnam dan juga SEA ya. Terus juga ada Ko Sylvester juga ya, ada Pit Network juga, ada Orca, Orca ini juga DEX ya. Terus ada Solana sendiri juga udah follow. Jadi udah dipastikan bahwa Solblaze ini juga cukup aman. Nah, nanti gue akan taruh juga link sosial media Twitter sama link tree-nya ke deskripsi, jadi kan tinggal klik aja. So, jadi mungkin langsung praktek aja kali ya, jadi biar nggak kebanyakan ngomong. Oke, di sini gue ada 10,9 sol. Ya, jadi gue akan stakingkan sol gue di sini 10,8. Gue butuh sisakan untuk biaya jaringan. Ya, lalu teman-teman di sini klik stake ya untuk menukarkan solnya ke Bisol. Jadi langsung praktek aja supaya kalian bisa ikutin caranya. Jadi gue akan via Soulblaze untuk mendapatkan double reward airdrop gitu ya. Jadi di sini gua akan stakingkan dulu, tunggu sebentar sampai bisolnya masuk ke wallet kita ya, ke di sini gua kebetulan pakai backpack wallet gitu ya.
Nah, di sini stakingnya sudah berhasil dan gue sudah mendapatkan Bisol di angka 9,4 atau $1.694. Nah, di sini mungkin teman-teman yang baru pasti kaget biasanya, kok gue masukin 10 sol dapatnya 9, sekian, bukan 10 Bisol gitu ya. Nah, ini teman-teman nggak usah khawatir karena memang dari segi supply-nya itu dia tidak 1:1, tapi nilainya ya, yang penting nilainya itu diusahakan 1:1 kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya, stake berhasil. Kalian akan mendapatkan stake token ya dalam bentuk Bisol. Nah, daripada mendapatkan Bisol token seperti normal staking, Bisol kalian itu value-nya bisa bertambah seiring berjalannya waktu ya, relatif ke Sol-nya. So, jadi ketika kalian unstack di masa mendatang ya, kalian akan mendapatkan Sol yang lebih banyak per Bisolnya ya, ketika kalian staking atau sebelum kalian staking gitu loh. Jadi misalnya kalian sebelum staking 10 Sol, terus udah jalan beberapa bulan, tahu-tahu ketika kalian unstack ya, kalian tukarkan Bisolnya menjadi Sol lagi, kan withdrawal, itu kan dapat Solnya lebih dari 10. Kayak gitu maksudnya ya. Jadi nantinya reward kalian akan diakumulasi. Oke, jadi ini kan udah bisa close ya karena udah dapet Bisolnya. Dan di sini kan juga bisa lihat ya, ini masuk your stake-nya. Tadi kan gue masukin stake itu 10,8. Nah, kalian bisa cek nanti berkala. Nah, kenapa berkurang kok? Karena ada fee-nya. Ya, priority fee 0,0005 sol. Gitu. Jadi, ini udah kepotong fee. Jadi, memang ini lebih cocok untuk long term, jangka panjang. Yang namanya restaking gitu ya. Nah, ini juga udah untuk your stake-nya, dapat bisolnya ya. Lihat nilainya sama. Oke? Bisolnya dengan stake solnya itu nilainya sama. Kayak gitu. Jadi, kan nggak usah khawatir. Nah, terus kalau sudah kalian ke Solayer ya, ke Solayer, terus di sini kalian tinggal deposit aja. Nah, ini gue refresh dulu ya karena belum terupdate. Oke, nah di sini sudah ada Fable Blast Soul-nya 9,4, klik deposit. Oke, terus kalian maksa aja ya, maksimalkan lalu deposit. Oke, nah kelihatan ya di sini kan bisa lihat ada biayanya 0,002 Solana ya, terus kita akan ngirimin semua Bisol ke kita dan kita akan mendapatkan S-Bisol. Apa itu S-Bisol? S-Bisol adalah Solayer Blast Sol. Jadi restaked-nya lagi gitu. Jadi kita dapat token baru lagi. S-Bisol itu kayak semacam kwitansi lah. Jadi pastikan S-Bisolnya jangan sampai hilang atau dikirim ke wallet lain. Dimin aja di wallet kalian. Supaya apa? Supaya nantinya kalian bisa unstake ya kan, bisa withdrawal gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, supaya nantinya di sini kalian bisa lihat di blast stake-nya ya, ini sudah masuk ya, udah ke restaking ya, restake terus kan bisa withdrawal nanti di sini. Nah, ini kan harus kembali ini S-Bisol kalian. Gitu. Blast Stake Soul. Ya, agak ribet lah ya. Intinya S-Bisol lah. S-Bisolnya itu kan harus balikin buat unstake. Kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Semoga kalian JP ya. Semoga kalian cuan dari Solayer. Semoga video bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!